Oke, ini Bapak tutup dulu, kecilin ya. Mana ngecilinnya nih? Kita kecilin. Oke. Nah, ini udah direkam ya. Nah, kita tadi Bapak ulang jelaskan untuk Telegram bot atau kita membuat project IoT menggunakan Telegram itu yang perlu ya, pertama adalah kita install atau tambahkan library Universal Telegram Bot ini ya. Kemudian Arduino JSON H ini. Oke, kemudian cara mendapatkan token ya, token ini kita harus mendaftar dulu di Telegram. Caranya kita buka Telegram ya, Telegram kalian bisa buka Telegram ya. Yang web atau yang dari handphone juga boleh. Ini kebetulan Bapak yang di web juga ada. Telegram web ini kita mau mendaftar Telegram. Nah, di sini kita setelah terbuka Telegram, kita harus mendaftar di mana? Di Botpadder ya, Botpadder. Botpadder itu adalah penyedia layanan untuk chatbot Telegram ya. Kita bisa mendaftar di sini gratis. Ya. Yang mana yang dipilih Pak chatbotnya? Yang ini ya, yang Botpadder yang centang biru ini. Cara mencarinya nanti kalau misalnya nggak kelihatan, kalian ketik aja chat Botpadder ya, Botpadder, atau nanti kalau misalnya di Telegram kalian nggak kelihatan, tulis aja Botpadder gitu, Botpadder. Nah nanti pilih yang ini kan banyak, tapi pilih yang ini yang centang biru ya. Setelah dipilih kita klik ya, kita klik Botpaddernya nanti terbuka seperti ini ya. Kemudian kita harus mendaftar membuat bot baru ya. Kemarin Bapak sudah buat bot, tapi kita tunjukkan bagaimana cara membuat bot baru lagi ya. Ya, kita buat bot baru caranya dengan new bot ya, ketik new bot ya, atau klik ada perintah di sini new bot ya, kita klik aja ini Bapak. Aduh ya, ini start apa, klik new bot ya, yang ini ya new bot. New bot saya atau ini juga apa, new bot. Oke, kemudian setelah muncul itu kita harus buat namanya. Namanya itu harus unik, tidak ada yang apa namanya, yang mendaftar belum pakai nama itu belum dipakai gitu. Nanti kalau nama itu sudah dipakai, kita nggak bisa mendaftar itu. Dan di akhir nama itu harus ada botnya gitu. Jadi misalnya Bapak buat eh, IoT Telebot ya misalnya ya. Itu udah ada atau belum? IoT hmm, IoT Telebot misalnya ya. T-nya 2 itu ya. IoT Telebot gitu misalnya ya. Sudah ada apa belum? Kalau sudah ada, dia nggak mau ya. Oh, dia mau ini. Good news, because username for your bot is must end in bot. Oh, misalnya ini. Jadi IoT Telebot ini sudah digunakan atau belum ya? Must end harus ada akhiran bot ya. Ini punya Bapak kan sudah akhiran bot kan? Oke, kemudian ini belum terbentuk ya karena masih salah katanya. Kita buat lagi ulang. Misalnya botnya kita buat misalnya IoT apa ya, nama Bapak atau kode-kode pun boleh ya, misalnya IoT Gun 04 bot misalnya ya, garis bot, ada garis atau bot langsung aja pun boleh ya. Coba. Oke ya, berhasil ya. Jadi IoT Gun 04 bot itu kita sudah berhasil mendaftar. Nah ini kita sudah punya tokennya ya, ini tokennya. Nah ini kita copy token yang sudah dapat ini, kita copy ya, kita kopikan ya, diklik aja nanti dia text copy to clipboard ya, nanti sudah tercopy kita pindahkan ke Workbee tadi ya, ke Workbee tadi kita tulis di sini ya. Ini tadi kita ganti botnya ya, ini kan bot yang lama ya atau bot orang gitu, kita harus ganti ke bot kita sendiri ya. Oke, ini Bapak hapus, Bapak ganti kembali. Masih kelihatan kan layar Bapak kan?
Oke, ya. Perhatikan ya. Jadi ini caranya nanti supaya jangan salah atau nanti kalian lihat lagi. Nah, untuk chat ID ini belum dapat. Ini Bapak kosongkan aja dulu karena kita belum menjalankan programnya. Nanti chat ID-nya ini nanti muncul setelah programnya jalan dengan karena belum ada chat ID-nya dia masih authorize, authorize. Jadi artinya tidak diketahui unknown authorize gitu ya. Tidak diketahui. Oke. Nah, kemudian setelah kita dapat ini ya, ini kita tinggal cek dulu programnya gimana. Ini kita akan menghidupkan LED merah ini ya. LED merah kita buat define pin merah itu di pin 15 di sini ya. Sesuaikan nanti di pin berapa kalian mau. Itu di sini pin 15. Nah, kemudian ini template perintah dari program Telebot atau Telegram bot itu seperti ini ya. Jadi ini tetap ini perintahnya dari ini kita ikuti aja. Kemudian universal Telegram botnya juga kita ikuti, dia bot token, kemudian client. Jadi dia akan membaca bot tokennya, kemudian dia akan membaca client ID-nya tadi ini. Nah, kalau belum ada, nanti dia akan dicetak ya ID-nya. Karena di sini kalau dari Telegram langsung nggak diketahui apanya ID-nya sini ya, cuman tokennya aja. Makanya caranya kita jalankan dulu nanti sekali di sini. Nah, untuk perintahnya nanti ini ada interval delay 1000 nanti untuk supaya dia ada tenggang lenggang waktu ya karena nanti antara koneksi ke bot Telegramnya juga ada delay ya, waktu delay supaya ada jeda waktu. Kemudian di sini ada eh, waktu terakhir, ini waktu terakhir nanti ini boleh ada boleh enggak sih sebenarnya. Ini untuk mendeteksi waktu di server ya. Waktu di server atau jam. Kalau misalnya kita mau bikin program jam yang mengambil data dari server, kita perlu. Kemudian baru di point setupnya pasti ada pin mode ya, pin mode, pin merah tadi. Output kita jadikan sebagai output. Nah, lalu untuk serial beginnya yang untuk koneksi ke port monitor atau port com serial itu pakai 1015 115.200 ya. 115.200. Ini baud rate kemarin udah Bapak jelaskan. Kecepatan komunikasi data antara komputer dengan SP32 ini sebanyak ini ya kecepatannya. Nah, kemudian untuk template yang lain lagi sama ya, ini WiFi mode, WiFi STA untuk koneksi ke WiFi kita, kemudian SSID-nya, password-nya, sama ini perintahnya memang sudah template ya, sudah kita tinggal mengikuti aja. Nah, kemudian untuk WiFi status ini nanti akan di print di serial monitor sedang menghubungkan ke WiFi nanti ya. Kalau misalnya belum connect dia akan dicetak titik-titik gitu ya. Kalau sudah connect nanti akan muncul IP-nya berapa ya. Di sini mencetak waktu dari waktu jamnya, kemudian titik-titik ya, dicetak delay-nya 100 atau 100 milisecond. Kemudian dia akan mencetak waktu sekarang, now time ya, yang dari server. Kemudian dia mencek pesan ya, pesan dari mana? Dari Telegram. Jadi akan mengecek pesan dari Telegram. Dia akan dibaca di sini nih perintahnya, ini kita ikuti aja ya. Ini template. Jadi dia pesan itu dibaca per satu huruf ya. Makanya dia pakai perintah ini untuk nanti banyaknya pesan berapa. Kemudian pesan itu akan diterima ya. Baru ini agak ada delay-nya ya, karena dari Telegram itu memang ada delay, nanti agak 1 menit atau berapa gitu. Beda dengan kalau yang dari web kemarin begitu diperintahkan langsung connect gitu ya. Kalau ini agak ada delay. Mungkin karena chatbotnya juga udah banyak yang pakai itu. Kalau di Blink cepat ya, Blink cepat nanti kita bandingkan. Kemudian untuk string bot tadi nanti kita akan mencetak chat ID. Nah, chat ID ini sebenarnya sekali aja kita untuk mengetahui chat ID supaya untuk bisa kita masukkan ke program supaya dia tidak ada tulisan pesan unauthorized user ya.
Kalau chat ID-nya sama dengan chat ID yang terdaftar di Telegram, maka dia bisa menjalankan perintah-perintah yang kita buat, ya. Perintah yang dibuat di bot ini apa saja, nanti kita buat sendiri perintahnya, ya. Apa saja ini? Ini merah on, Bapak nggak mau, misalnya kita tadi nanti kan kita bikin start gitu ya. Kalau di if text sama dengan start, nanti kita klik start gini ya, apa bukan klik ya, apa diketik garis miring start, itu kan perintah di chatbot ya, ya umum ya. Baru nanti dia akan apa, mengirim perintah-perintah ini yang kita buat. Ini Bapak mau ganti perintahnya, nggak usah merah on gitu. Kita let let on gitu aja ya. Let on misalnya. Ini kemudian let off gitu, nggak usah pakai let off misalnya ya. Ini status let, Bapak ganti status let aja ya. Ini terserah kita bikin perintahnya ini. Status let, tapi harus konsisten ya. Artinya nanti kalau ini yang kita pakai berarti inilah perintahnya ya, karena di Telegram itu berbasis teks ya, perintahnya berbasis teks. Kalau web kemarin kontrol dari gambar push button ya dirubah menjadi logika ya. Kalau ini dari teks dirubah menjadi logika juga ya, high atau low. Paham sampai sini ya. Jadi kemudian setelah itu kita harus buat perintah if-nya. Kalau dia menerima perintah sesuai dengan yang kita perintahkan, ini Bapak ganti karena harus kita ganti sesuai dengan ini ya. Jadi let on, jangan merah on lagi ya. Kita harus mengikuti apa yang kita buat. Jadi let on. Jadi let merah on misalnya ya, itu nggak apa-apa. Kemudian if dia ada perintah let on, maka nanti let merah itu akan on. Karena dibuat let merah statusnya true ya. Kemudian kalau ada perintah if, jadi jika ada perintah if ya, ini kan jika teks sama dengan let off, itu akan mati nanti ya. Nanti let merah off atau mati karena let merahnya statusnya kita jadikan false. Oke. Nah, kalau menanyakan status, kita tadi ganti perintahnya status let. Ini untuk menanyakan apakah status LED-nya on atau off, nanti bisa ditanya dari Telegram itu. Misalnya kita nggak yakin itu LED-nya off atau on, gitu ya. Nanti kita cek. Kemudian apalagi? Kemudian kalau sudah ditanya status, ya berarti perintah yang kita buat tadi sudah cukup 3 ya. Misalnya kita mau nambah perintah lagi, kalau LED-nya lebih dari 1, kita ya tinggal bikin if-nya ini perbanyak ya. Diperbanyak if-nya. Oke, tadi untuk LED merah tadi untuk on off-nya statusnya dibaca dari boolean tadi ya yang kita buat di sini. Ini akan dibaca oleh LED merah. Void LED merah ini adalah kan prosedur atau function ya. Akan digital write ini perintahnya untuk high dan low. Kalau dia on atau LED merahnya true, dia akan menjalankan digital write yang ini, yang kalau dia false akan menjalankan yang else ini ya, yang low gitu. Jadi dia pergantian hidup dan matinya di situ ya. Oke. Nah, kita coba dulu ya, ini Bapak start dulu ya. Nanti Bapak start untuk mengambil kode ID card-nya dulu ya, ID chat-nya ya, ID chat-nya supaya dapat ID chat-nya. Ada yang ini Bapak belum hapus yang LCD ya, close. Kita nggak perlu pakai LCD ya, jadi ini Bapak hapus saja karena nanti untuk latihan selanjutnya kita ada tambahkan LCD. Jadi perintah dari Telegram atau berita dari Telegram itu bisa dicetak di layar LCD. Misalnya alat kita nanti menggunakan LCD ya. Oke, kita jalankan lagi. Kita tunggu. Ini agak lama ya, sesuai dengan
servernya atau internet kita. Kita tunggu sampai dia connect ke Telegramnya. Oke, udah jalan, kita tunggu ya. Nah, di Telegram kita harus membuat perintah start ya di sini ya. Tadi botnya sudah terbentuk ini ya, let Gun 4 bot ya, Gun 04 bot ini ya. Ini Bapak klik sini, util telebot ya. Ini telebot. Ya. Dia disingkat Gun 04 bot. Nah, Bapak ketik pesannya apa? Start dulu ya, start. Ini start aja. Oke, nanti akan ada respon di Telegramnya. Oke ya, kita lihat dulu di sini apakah nanti ada respon. Kita tunggu. Nah, ini dia masih connect ke WiFi-nya ya. Oke, sedang menghubungkan ke WiFi. Atur waktu, nih IP-nya sudah dapat ya, dia kalau udah connect WiFi-nya dapat. Nah, kemudian untuk atur waktunya ini dalam detik ya. Ini satuannya detik, ini kalau dirubah menjadi jam, menit, detik ini dibagi 3600 kalau kita mau konversi ke jam, menit, detik. Tapi nanti ditampilkan juga ya, jam berapa sekarang, tanggal berapa gitu. Kita tunggu respon dari Telegram ya. Nah, dengan template program ini kita yang perlu ganti aja hanya token kalau kita membuat token yang baru ya, bot yang baru, kemudian kita ganti chat ID-nya. Nah, kalau diminta nanti LED-nya ada 3 atau tambah buzzer atau nanti ada ngontrol sensor-sensor yang lain akan kita tambahkan. Jadi kalau template-nya ya seperti ini gitu programnya. Nanti Bapak share di Cipadi ya, nanti ini programnya Pak letakkan di Cipadi. Nah, kalau kita menjalankan langsung di SP32 bagaimana Pak? Nah, kalau di SP32 yang perlu kita ganti adalah SSID dan password, ya itu aja. SSID dan password. Kemudian PIN lah, kalau PIN LED-nya berubah kita ganti PIN LED-nya PIN 2 misalnya untuk yang LED yang sudah ada di SSID SP32 kan PIN 2 yang sudah langsung bisa kita kontrol ya. PIN 2 yang LED-nya warna biru itu. Nanti kita coba juga. Kita tunggu responnya, memang agak lama ya, kira-kira 2 menit atau berapa nih. Ini IoT Telebot, tadi kita buat IoT Gun 04 ya. Kemudian tadi kita buat start tokennya sudah dapat kan, kita tunggu. Kalau misalnya nggak ada respon kita ulang lagi ya, kita ulang misalnya belum nggak connect atau bagaimana, kita tunggu sampai ada respon. Bentar, biasanya kalau nggak cepat 2 tuh paling lama 5 menit. Kita tunggu ya. Coba kita ulang kita klik start lagi ya, mana tahu tadi belum connect startnya. Kita ketik lagi start. Jam 8.44 sampai 8.48 berarti tadi 4 menit ya, belum dapat respon. Nanti kalau ada respon dari alat dan dari Telegram, nanti di sini akan tampil perintah yang kita buat tadi, akan
let on, let off tadi akan tertulis di pesannya ya, dia ngirim pesan balasan. Jadi SP32 bisa jadi robot yang mengirim pesan ke Telegram. Kita tunggu ya. Nah, kalau misalnya terlalu lama, kita ya restart lagi yang ininya. Walkwie-nya kita ulang lagi. Ini kayaknya agak terlalu lama ya. Kita lihat ya, tokennya tadi udah pas ya, seperti yang kita buat tadi, tokennya sudah ini ya, UEXK. Cuman chat ID-nya saja yang masih belum dapat. Ini Bapak restart aja ya. Stop dulu, nggak tahu dia ada masalah koneksinya. Oke, ya ada dapat waktu kita telegramnya kita ulang lagi start ya. Kalau bisa diklik lagi atau diketik lagi boleh ya. Mudah-mudahan ini dapat respon deh. Bapak cek dulu tadi apanya udah pas kan, UEX ini udah pas sama ya, ini sama. Kita tunggu ya, ini masih belum ada respon. Nah, memang dia kalau dari Walkwie ke Telegram memang kemarin Bapak coba juga dia agak lama ya. Kalau dia dari SP32 langsung mungkin lebih cepat dan nanti kita coba ke SP32 langsung ya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Kalau misalnya nggak bisa, kita coba lagi ke SP32 yang langsung. Oke, sambil nunggu ini kita coba ya ke SP32 yang langsung. Ya, ini kemarin udah Bapak buat di sini. Untuk SP32 Telegram bot ya. Ini oke, sudah ada notifikasinya. Saya lihat yang waktu tadi. Oke, kita lihat got responnya. Nah, ini kita sudah dapat ini ya, ID. Jadi ini ID-nya kita copy ya. Ini ID-nya, responnya tadi kita dapat ID ya. Nah, ID-nya ini tadi kita copy, kemudian kita letakkan di program kita ya. Ini Bapak copy dulu. Ctrl C. Nah, ini ID-nya. Ini ke mana? Ke sini ya, ke chat ID ini. Ini Bapak stop dulu ya, karena responnya dia pasti di Telegram itu unauthorized ya, unauthorized user. Jadi usernya tidak ter, ter apa? Tidak benar gitu ya, atau tidak cocok gitu. Kita harus kopikan ini chat ID-nya. Ini kita stop dulu, kita ulang lagi ya. Setelah dapat chat ID ini, kita copy kemari ya chat ID, langsung kita jalankan lagi. Ya. Nah, kalau sudah dapat chat ID berarti sudah connect ke Telegramnya, tinggal dia membaca chat ID-nya berapa. Untuk apa Pak sebenarnya chat ID ini? Kalau sebenarnya dia untuk verifikasi ya, supaya jangan sembarang user yang pakai mengontrol alert kita gitu ya. Seperti password juga ya ini. Kalau misalnya ada yang tahu tokennya,
nggak tahu chat ID itu muncul setelah kita perintahkan untuk mencetaknya di program. Bentar ya, kita lihat dulu. Nah, kita lihat. Setelah ini kita harus jalankan lagi perintah startnya ya. Kita perintahkan startnya dulu. Start di Telegram ya. Kita ketik atau kita klik lagi start supaya dia bikin start lagi. Oke. Nah, sekali aja ya startnya. Nanti akan terdeteksi kalau sudah dibaca oleh telegramnya, dibalas ya. Kita tunggu sampai dia ada respon. Kita tunggu aja sampai ada respon di sini. Sabar ya. Telegramnya memang agak lama dia. Makanya untuk yang perintah-perintah yang atau yang tidak terlalu sensitif, misalnya tidak membutuhkan waktu yang kita bisa pakai Telegram. Nah, udah ya. Di situ sudah respon dia, startnya sudah terbaca di sini. Kemudian kita lihat di Telegramnya apa yang terjadi. Di Telegram itu akan muncul kata-kata selamat datang Gun. Ini karena Bapak tadi ya, dia tahu nama Bapak di Telegram adalah Gun. Kemudian dia akan mendaftar perintah-perintah yang kita daftarkan tadi, ada let on, let off, status let. Nah, kita coba yang let on. Kita bisa klik aja langsung di sini atau sentuh aja perintahnya. Let on. Nah, kita lihat nanti responnya di walkwie-nya tadi. Kalau let on berhasil dibaca dia, akan let ini akan on. Kita lihat ya, kita tunggu. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Nah, kalau nanti kita, nah sudah ya, ini sudah ada notifikasi dari mana itu? Tunggu ya. Kalau dia ada let, nanti perintah let on-nya tertulis di sini, nanti akan dibaca, kemudian ini akan on. Kita lihat dulu. Belum ya? Let, oh let on. Oh dia nggak ada masalah nih ya. Ini udah let on tapi dia hanya merespon ini ya, kembalikan perintah. Apakah Bapak tadi salah perintahnya? Let on. Coba ulangi lagi. Let on. Di if-nya udah Bapak ganti tadi kan? Let on. Kita lihat waktunya. Dia masih baca startnya aja ya. Let on-nya belum dibaca. Kita tunggu. Nah, ini di if-nya sudah Bapak ganti tadi. Kalau dia ada perintah garis miring let on, ya dia akan menghidupkan LED ya. Ini ya, ini if-nya. Tapi belum respon di sini ya, masih start 2 kali start dia tadi.
Oke, LED on. Ini LED-nya on ya, merahnya hidup. Ya, sudah terbaca di sini. LED on, LED merahnya hidup. Ini nanti 2 kali muncul LED on-nya kan, karena kita lihat di status Telegram. Nah, dia ada memberikan LED merah on gitu ya. Kalau mematikan LED off, kita ketik LED off atau kita sentuh aja itu LED off-nya. Nanti LED-nya mati. Kita tunggu. Dia responnya agak 1 menit ya. Hampir 2 menit. Memang gitu kalau di kita coba nanti yang di ESP32 langsung. Tapi kameranya tadi nggak Bapak aktifkan di rekaman. Nggak apa-apa. Nah, ini LED ya masih LED on ya. Dari perintah LED on kan Bapak 2 kali tadi mencetnya. Jadi masih LED on. Jadi yang LED off-nya belum. Ini masih LED on ya. LED on tadi. Dan dia antrian pesannya antri ini kayaknya. Jadi nggak langsung terkirim. Mungkin botnya banyak yang pakai. Karena yang pakai ini seluruh dunia ini bot Pader ini terkenal ya karena dia gampang makainya, kemudian nggak bayar. Yang ini dia LED off ya, jadi LED off, jadi mati ya, LED-nya mati, dan ini mati. Nah sekarang kita perintahkan untuk menanya status LED. Cara menanya status, klik ini aja status LED atau diketik ya status LED gitu. Ya, supaya nggak pala-pala ketik lagi tadi udah tinggal disentuh-sentuh perintahnya aja kalau di Telegram. Nah, kalau menanya status, dia akan menjawab nanti LED-nya sedang apa yang terakhir posisinya. Ini pasti nanti jawabannya LED sedang off ya. Jadi misalnya kita nggak yakin LED-nya sedang on atau off, kita bisa tanya di Telegramnya status LED-nya apa. Kita tunggu ya responnya. Jadi sebenarnya mudah ya kalau kalian pahami langkah-langkahnya membuat sistem IoT menggunakan Telegram ini. Nah, di sini ini kan yang sederhana ya, contohnya LED misalnya nanti buzzer, kemudian nanti Telegram ini sebenarnya bisa juga ngirim gambar, misalnya kita klik perintah untuk mengambil kamera apa, mengonkan kamera. Ya dulu ada mahasiswa CE juga bikin proyek ini ya untuk mendeteksi paket yang datang itu pakai Telegram. Jadi di kotak paketnya itu ada kamera. Jadi kalau di kotak itu udah diisi sama tukang paketnya bisa dicek apakah sudah ada di isinya gitu. Atau misalnya kita buat CCTV yang terhubung ke Telegram misalnya ya. Kita tinggal ngambil kalau kita mau foto rumah depan rumah kita misalnya dengan Telegram itu bisa ya. Jadi nanti ada perintahnya lagi chatbot ini untuk ngirim foto misalnya atau untuk mengirimkan hasil gambar dari CCTV dan sebagainya. Nah, itu banyak tutorialnya di YouTube ada ya. Nah, kalau yang misalnya nanti kita untuk Telegram ini belajar untuk membuat sensor monitoring suhu dan kelembaban misalnya atau untuk mendeteksi suhu berapa di rumah atau di suatu tempat gitu dengan Telegram ini. Kita bisa ngatur suhunya juga ya atau minimal dia monitoring aja ya, monitoring gitu ya. Ini agak. Nah, sekarang kalau sudah bisa berhasil kita di Telegram ini dengan Walkwie kita bisa coba di SP32 kita ya. Ya ini status LED-nya belum muncul nggak apa-apa kita tinggal aja dia. Nanti jawabannya kalau sudah muncul ya pasti dia akan menjawab LED-nya kondisinya sedang apa sekarang. Nah untuk di SP32 ya itu kita caranya sama tadi ya, tinggal mengubah ini aja. Nah, ini Bapak sudah ganti di SSID-nya, ini My Home 2 ini kan. Ini SSID Bapak ya di rumah. Kemudian ini passwordnya, ya sudah. Tinggal ganti chatbot sama ID-nya ini ya. Kita copy yang dari Walkwie tadi supaya sama. Tapi sebenarnya ini Bapak pakai yang ini aja ini mungkin responnya lama ya. Nanti Bapak pakai yang chatbot Bapak aja yang kemarin. Ini tadi kan contoh supaya mendapatkan tokennya aja bagaimana. Ya.
Jadi Bapak semalam ada chatbot Bapak udah banyak di sini. Ya Bapak lihat. Tadi IoT 3 LED ya. Kemarin Bapak pakai IoT 3 LED ini responnya agak cepat malah. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja lah nanti biar nggak payah. Nanti pikirnya kok beda-beda Pak gitu. Ya kita pakai IoT LED botnya. Ini Bapak copy dari sini ya, supaya kalian nanti bisa juga paham. Jadi caranya kita ambil chatbot yang kita ambil dari waktu tadi, yang dari token chatbotnya kita copy ya. Ini kita copy sampai ID-nya ini ya, sampai ID. Kita copy, Ctrl C. Kemudian pindahkan ke Arduino Uno ID-nya ya, IDE. Ini Bapak ganti ya, supaya mengikuti chatbot yang di OWOKWI. Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, ini sudah berubah ya, EXK. Ini Bapak simpan aja, Ctrl S. Nah, kemudian kalau yang lain-lainnya, apalagi Pak yang dirubah, pin merah ini jadi pin 2 ya, supaya nanti kita bisa mengatur LED yang ada di bawaan SP32 yang LED biru itu ya. Yang lainnya tidak, kalau perintahnya mau disesuaikan dengan yang tadi, berarti Bapak ganti perintahnya ya. Perintah yang ini kita ganti yang bawaan dari ini kan masih merah-merah ya, ini Bapak ganti aja. Tadi ini udah ada statusnya ya. Kita lihat. Oke, LED merah off katanya ya. Ini udah jawab tadi, LED merah off. Oke ya, berarti udah berhasil yang di walkway. Nah, ini walkway-nya yang Bapak matikan aja, stopkan supaya nanti kita connect ke yang SP32 asli ya. Nah, di SP32 asli tadi yang kita ubah, kita ikuti perintahnya sesuai dengan yang kita buat di walkway ya. Ini LED merah on, ganti LED on aja, LED on. Jadi perintah ini tersembarang kita ya, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Batak juga boleh. Ini kita yang bikin, artinya perintah ini kita yang buat. Misalnya suruh kalau matehok LED 1 misalnya, itu bahasa Batak ya, matehok. LED off misalnya ya, LED on. Nah, status LED tadi ya, kita ikuti aja status LED. Oke ya. Nah, kalau udah di perintah di atas dibuat, kita di if-nya juga kita ganti, jangan nggak diganti. Kalau nggak nanti nggak berfungsi dia. Kita ganti LED on. Kemudian ini LED off. Oke, kemudian status LED ya. Status LED. Oke ya. Nah, kalau yang pin sudah. Nah, ini kita compiling ya. Compiling artinya kita upload di SP32 ya. Bapak hidupkan kamera Bapak dulu bentar. Karena nanti aja ya, hidup kameranya setelah jalan aja. Ini Bapak konekkan dulu ke SP32 yang asli. Kalau tadi pakai walkway, sekarang yang asli. Nah, ini kita ganti boardnya ya. Boardnya pakai SP32 board, pilih yang SP32 dep modul. Kemudian untuk portnya kita pilih portcom berapa yang aktif, yang 4 ya, portcom 4. Oke. Nah, baru kita upload ya, ini upload. Kita tunggu sampai 100%. Nah, uploadnya memang agak lama. Jangan lupa nanti kalau dia SP32-nya error, kalau kita lupa menekan boot ya, ada tombol boot, pas muncul persen-persennya itu kita harus tekan BUUT sebentar ya. Kita tunggu sampai 100%. Nanti kita bandingkan ya, kalau dia pakai alat asli dengan pakai walkway, pasti lebih cepat yang alat asli karena dia tidak mengakses servernya walkway dulu ya. Karena server walkway kan penuh, ganti-gantian orang yang pakai itu. Tidak hanya kita, tidak hanya Bapak yang pakai, tapi pasti jam sekarang ini pasti ada orang lain pakai itu. Makanya dia agak lambat.
Tapi kalau ESP32 langsung, dia akan connect langsung ke alat kita, ya. Dia akan lebih cepat prosesnya. Kita bisa bandingkan nanti. Oke. Ini Bapak tekan botnya Bapak tekan supaya mana kalau sudah muncul persen-persennya dilepas. Bentar ya, kita tunggu 100%. Oke ya, kalau sudah 100% sudah berhasil di-upload, kita buka tool serial monitor ya, kita lihat serial monitornya. Nah, dia serial monitor tadi, tool serial monitor. Nah, kita lihat dia ini kan belum ada. Kalau belum ada sesuatu kita cabut dulu, kita pasang lagi supaya nanti dia detect ya ke WiFi-nya. Nah, jadi connect WiFi sudah dapat port, sudah dapat ini IP address. Kemudian kita lihat di sini masih atur waktu, nunggu sampai ada respon ya. Kita beri respon di Telegram. Telegramnya kita bikin start dulu ya, start. Startnya kita klik start aja, garis miring start. Bentar. Nah kan responnya lebih cepat kan karena dia langsung dari alat kita. Jadi selamat datang Gun. Nah ini Bapak hidupkan dulu kamera ya supaya kalian bisa lihat hasilnya. Kamera Bapak. Nih. Mana dia? Oke ya, kelihatan ya LED-nya ya. LED-nya kelihatan. Nanti kalau Bapak tekan dia dari Telegram nanti akan ya. Kelihatannya ini. Kemudian Bapak buka Telegramnya. LED on ya, Bapak klik LED on. Nah, nanti akan cepat ya LED-nya. Nah, langsung birunya hidup kan? Nah, LED biru itu hidup. Tapi ini kan masih merah kita buat nggak apa-apa, nanti kita ganti aja. Kalau matikan langsung LED off, nanti mati yang biru. Oke, lebih cepat kan? Dia lebih cepat responnya dibanding dengan Walkbee ya. Memang gitu. Karena dari bandingkan. Ini status LED off ya. LED merah off. Kalau mau kita hidupkan lagi, LED on. Nah, kita tunggu. Oke, langsung merah LED-nya hidup ya. Oke ya, jadi sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah berhasil kita bisa upload di SP32 kita. Oke. Nah ya, kita sudah bisa ya. Ini Bapak matikan dulu kameranya. Nah, jadi cukup segitu caranya untuk membuat Telegram ini bisa connect dengan SP32 ya. Yang paling penting tadi caranya mendaftar di Telegram bot, di bot Padder yang baik ini, Bapak Padder ini, bot Padder. Jadi dia menyediakan untuk kita latihan-latihan chatbot. Banyak sih chatbot yang lain, tapi yang paling responnya bagus yang bot Padder ini. Ya. Yang paling sederhana cara menggunakan juga bot Padder. Oke, kemudian apa lagi? Nah, kemudian kita masuk untuk setelah lebaran nanti baru kita pakai sensor ya, sensor misalnya sensor suhu dan kelembaban gitu ya. Nah, membaca sensor suhu dan kelembaban bagaimana caranya nanti? Gampang karena dia teks saja ya, yang dibaca teks. Nah, kalian coba nanti dicari-cari caranya, tinggal menambahkan di template program ini ya. Jadi Bapak copy yang ini, nanti kalian tinggal ganti tokennya sama chat ID. Bapak letakkan di Sipadi ya programnya. Sipadi, mana tadi Sipadi kalian? Sipadi mana? Nah ini dia. Ini punya anak di kemarin ya. Kita lihat dulu. Ini CMD ya, kemarin D. Bapak buka dulu yang hari ini yang B ya. Dashboard. CE 4B
Pak B. Nah, ini Bapak tambahkan di pertemuan ke-9 ya. Nanti kalian buka di pertemuan 9. Nanti programnya ada di situ ya. Kalian buka aja nanti Bapak sini. Bapak kopikan di sini programnya ya. POM aja, forum. Bapak buat forum, tambahkan. Nah, nanti kalian coba di rumah kalau yang sudah yang ketua kelompok yang punya yang megang SP32 atau kalian nanti kerjakan kelompok atau ya di kelompoknya bisa langsung pakai SP32-nya ya. Ini IoT Telegram chatbot ya, chatbot. Programnya Bapak copy kemari ya. Oke. Ingat tadi kalau dia di SP32 kalian harus install apa? Telegram botnya ya, library-nya ya, library ini harus diinstal nanti. Kalau web server kan sudah ada, yang belum ada tadi adalah Telegram ini ya. Bapak besar. Ini nanti kalian cari ini. Cara mencari universal Telegram bot itu gimana Pak caranya? Kemarin kan udah Bapak ajarin dari manager library manager ya. Kalian bisa buka ini di copy aja di. Kalau misalnya dia nanti kan kalau belum ada ini dia error. Errornya menuju kemari gitu. Dari tool kalian bisa dari manager library. Nah, nanti di sini dengan pastekan aja apa yang mau dicari, enter. Nah, ini udah Bapak install. Kalau yang sudah install nanti di sini tertulis installed ya. Kemudian kalau mau remove ya ini jangan, kalau remove nanti nggak jalan programnya ya. Itu ya caranya, tapi harus connect ke internet. Kalau ini juga ini Arduino JSON nanti sudah bagian dari ini, nanti dia kalian all aja installnya, nanti Arduino JSON-nya udah masuk. Nanti install all gitu ya pilihan untuk penginstalannya. Oke ya, jadi paham ya sampai sini? Ada yang mau tanya? Mudah-mudahan nggak ada lah ya, nggak ada yang sulit kan. Jadi nanti kalau yang belum ada SP32-nya coba dulu yang di Wokwi. Tapi Wokwi ingat tadi respon Telegramnya agak lambat ya. Ke Blink juga memang agak lambat, ada delay dia. Karena dia servernya harus akses dia punya dulu ya. Kalau di SP32 ya kadang lambat. Tapi rata-rata cepat kok. Tadi Bapak kita punya tadi kan cepat responnya kan. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ini Bapak sudah rekam screenshot siapa aja yang hadir tadi, ada 18 ini ya. 18 sama Bapak. Ini Baby dan ya ini semua sudah hadir. Oke. Nah, nanti siap-siap apa ya, kalau yang tadi 2 orang tadi ada yang belum ngumpul ke WA Bapak mungkin ya, sudah masuk ke WA Bapak, nanti Bapak masukkan ke sini atau Bapak nilai. Nah, ada yang mau tanya? Oke ya, mudah-mudahan bisa ya. Jadi bisa ya, nanti kalian coba ya. Jadi minggu depan setelah Lebaran Bapak tagih nih, kalian harus sudah bisa coba nih satu. Nambah 2 LED atau 1 LED lagi boleh. Kalau nambah perintah tinggal ditambahkan pinnya, kemudian tinggal nambahkan di sini pin mode, kemudian perintah if ya, itu yang kalian tambahkan. Ya, kalau yang lainnya nggak perlu. Udah template ya, sudah bawaan. Oke, terima kasih semuanya. Kalau sudah eh, Bapak akhiri ya. Ini stop dulu untuk presentasinya. Oke, kemudian ini kan udah mau menjelang Lebaran ya, Bapak ucapkan selamat menyambut Lebaran nanti semua yang Muslim. Bagi yang
tidak muslim selamat liburan ya. Kemudian Bapak mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah dalam pengajaran atau dalam kalau kita jumpa di kampus atau di Google Meeting. Bapak mohon maaf lahir batin dan semuanya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya ya. Oke, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak N ya. Oke, sama-sama.